Oke guys, baik lagi kita di channel Narasi Selatan Jakarta. Kita ada di part 2 sekarang. Nah di part 2 kita bakal seru banget. Kita bakal lanjut review dari kurikulum Merdeka bareng siapa namanya? Jaksel. Kok dia masih ingat kan namanya siapa? Gua Randy. Asik, Randy sama Jaksel, mantep banget. Oke langsung aja berarti ya. Gini guys, jadi ada suatu rumor. Katanya katanya kalau di Kumer anak-anaknya naik kelas semua. Emang iya? Jadi kata itu nggak ada tuh yang nggak naik kelas. Kalau zaman gue dulu kan kalau nilainya nggak terpenuhi ya kita nggak naik kelas. Tapi katanya kalau sekarang naik kelas semua. Dengar sih iya ya. Dengar. Cuman gue nggak tahu secara pasti. Cuman dengar dari orang aja. Dan mungkin ya kebetulan memang mungkin di sekolah gue itu nggak ada yang tinggal kelas. Nggak ada yang tinggal kelas. Berarti satu angkatan naik semua tuh. Satu angkatan naik semua. Ada nggak yang bego-bego banget tapi nggak naik kelas gitu? Sampai tugas ngumpulin semua. Pasti ada. Tapi ada orang yang naik. Ada orang yang nggak masuk nih. Nggak masuk kayak semingguan dia nggak masuk, nggak ini tapi dia tetap naik gitu. Tetap naik kelas. Semingguan nggak masuk. Tugasnya ngumpulin nggak tapi? Tugas nggak ngumpulin juga. Tugas ngumpulin. Paling lebih mungkin dia disuruh mengundurkan diri sih palingan sih. Ada yang begitu. Tadi nggak naik kelas tuh kalau misalkan apa kasusnya? Mungkin kalau nggak naik kelas tawuran atau ya udah nggak bisa udah kriminal lah. Yang udah kriminal nggak bisa tahun lagi ya. Tapi kalau masih tugas terus mata pelajaran gitu, iya itu masih naik kelas. Masih naik kelas. Mungkin masih bisa dikatrol gitu. Itu mungkin memang dari sistem kurmarnya itu atau gimana? Atau kan gue juga karena kan kita baru ya, kita nggak tahu juga gimana dulu SMA pas kurtilas apakah banyak yang tinggal kelas atau beneran dinaikin semua. Jadi kan nggak tahu gitu. Tapi emang kalau di zaman lo emang bener nggak dinaikin atau gimana? Zaman gue menarik nih. Jadi waktu zaman gue tuh kalau misalkan nilai di bawah KKM, 3 pelajaran di bawah KKM itu nggak naik kelas. Mungkin netizen yang kumer juga, yang kurtilas tuh juga udah ngerasain ya. Pokoknya 3 pelajaran di bawah KKM ya itu nggak naik kelas. Berarti kayak gitu. Nah makanya pas gue di Kumer, kok naik kelas semua gitu kan, nggak ada yang nggak naik kelas. Gitu sih. Berarti kayak gitu ya. Berarti kalau udah kasusnya udah parah banget tuh baru nggak naik kelas. Berarti benar Kumer menaikkan semuanya kayaknya. Kecuali kasusnya udah parah banget ya, kayak kriminal atau yang lain-lain ya. Nggak bisa ditoleran lah. Tapi ada teman lo yang kasusnya dia ngomongin tugas, dia ulangan remet tapi tetap naik, itu ada? Ada. Banyak. Oh banyak nih gitu. Ya pantas. Jadi gue karena pernah ini juga, gue pernah nanya ke guru-guru yang ngajar anak-anak kurikulum Merdeka, terus dia tuh bilang katanya tuh, kok kayak anak-anak sekarang tuh kualitasnya nggak kayak anak-anak zaman dulu ya, kayak gitu. Karena ada beberapa hal-hal basic itu yang harusnya dikuasain sama anak sekarang tuh angkatan lo gitu ya. Tapi mereka tuh nggak bisa. Contohnya kayak, waktu itu gue pernah Rio ya, itu gue nanya 1.050.000. Terus gue minta tolong tuliskan dalam bentuk huruf gitu, buat cek nota 1.050.000. Tapi anak itu nggak bisa, kayak gitu sih. Atau mungkin karena Kumer itu ngaruh ke ini juga kali ya. Kan Kumer kan lebih karena project base ya dia, project based learning ya. Tapi kalau materi-materi inti kayak materi dasar gitu ditekanin juga nggak sih di Kumer? Materi dasar ya kayak fisika, kimia atau sosiologi, ekonomi. Nah itu sih sejujurnya yang masih menjadi pertanyaan gue ya. Kan sering tuh ngelihat di TikTok atau sosmed lain ada yang kayak orang pertanyakan SMA zaman sekarang pertanyaan basic gitu yang pengetahuan umum tapi dia nggak bisa jawab gitu. Itu masih menjadi pertanyaan karena kan gue ngerasain ya Kumer ini itu tuh di luar dari akademisi gitu loh, keluar dari akademik, jadi dia nggak ada sangkut pautnya sama akademik kan, dia lebih melatih dalam kreativitas kita, produktivitas kita. Tapi di sisi lain itu juga sebenarnya nggak terlalu mengganggu menurut gua. Jadi Kumer ini tidak terlalu menekankan untuk lu project ini harus banget gitu. Sebenarnya harus tapi tidak mengganggu yang lain. Nah itu gue bingung kan, bisa kan project nih, namanya project ya outputnya kan deliverable outcome-nya pasti nggak mungkin 100% dong, pasti ada aja yang kayak bikin project tapi gagal, pasti ada nggak atau fail gitu. Iya. Nah, itu banyak dapat nilai apa gimana itu? Sebenarnya kalau ini ada rapornya tersendiri ya. Rapornya ada bagian skala-skalanya, ada yang sudah berkembang atau masih berkembang, terus yang terakhir kayak tidak berkembang gitu ada sih. Sempat juga diancam kalau ininya misalnya tidak berkembang mungkin terancam tidak naik kelas. Oh gitu.
ada ancaman gitu, makanya gue bingung tadi tuh apakah benar emang kalau kurmar dinaikin semua sedangkan dulu ada ancaman begini. Tapi kok ada nggak yang project? Kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya itu tuh lebih ke arah gertakan kita ini. Padahal tuh pada intinya tuh kita pasti bakal dapat yang sangat berkembang atau yang di bawah yang sangat berkembang. Masih berkembang. Belum Yang paling tinggi apa tuh? Yang paling tinggi sangat berkembang. sangat berkembang, di bawah yang sangat berkembang apa? Masih berkembang. Nah itu kayaknya antara dua itu, karena pas gue seanjlok-anjloknya waktu pas gue kelas 10, gue jadi pernah kelas 10 tuh di review abis-abisan tuh proposal gue sampai dicek bener-bener tuh itu, tapi ujung-ujungnya ya gue dapetnya ini Sangat baik. sangat berkembang. Sangat berkembang. Jadi kayak mungkin selama nggak gagal banget, kayak gagal maksudnya waktu itu ada kan yang sampai gagal pas kelas 10 itu. Iya ada. Ada juga yang sampai gagal banget. Tapi ada sih. Ada yang belum, kalau nggak salah gue denger ya dari kelas lain tuh ada yang belum jadi gitu proyeknya. Oh iya, terus tuh. Tapi tetap dia apa adanya tetap yang dipresentasikan. Iya. Oh, berarti boleh nggak gue bilang gini? Yang dinilai di Kumar sama gurunya itu bukan outputnya, prosesnya. Mungkin iya ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Oh, berarti ya pas outputnya nggak tercapai tapi prosesnya sistematik bagus, itu tetap dapat nilai yang bagus juga gitu. Sebenarnya gue juga, gue itu bingungnya di situ ya. Kenapa orang-orang terganggu dengan adanya project gitu, dengan menyalahkan adanya kurmar, terus adanya project jadinya akademis di sekolahnya menurun begitu. Sedangkan gue merasa sebenarnya ini di luar itu memunculkan manfaat-manfaat yang lain. Manfaat lain tuh banyak. Iya sih, kayak tadi lo udah spill kan tadi. Iya, tadi lebih akrab, betul, bisa kenal lebih banyak orang juga kan, dari berbagai macam orang kita ada kerja kolaborasi bareng. Mungkin ini sih ya, kan kalau yang ditanya di sosmed itu pengetahuan umum yang harusnya udah diketahui pas SD ya. Iya. Nah, itu kenapa kan pas SD notabene kan belum ada kurmar ya? Gak ada Kurmar itu kan baru ini kan, baru SMA. Iya, SMP nggak ada. SMP tuh masih kurtilas. Oh, Iya nggak sih? Kemarin ya. Cuma karena kita COVID aja. Sekarang kalau nggak salah SMP itu SMP udah kurmar. Iya, sekarang udah kurmar pas Tapi kita masuk SMA. Oh, berarti pas lu masuk SMA tuh pertama kali banget kurmar tuh secara resmi dilegalkan, apa sih, diselenggarakan ya? Iya, betul. Karena kata sebelum kalian kan masih beberapa sekolah doang kan? Nah, tapi tuh ada beberapa sekolah tuh waktu yang pas pendaftaran PPDB nih, itu masih ada IPA IPS. Pendaftaran PPDB, IPA IPS. Masih IPA IPS. Ternyata pas kita masuk itu tuh ternyata udah kurmar semua. Jadi di apa sih namanya, di pendaftaran PPDB tuh ada beberapa sekolah emang yang udah penggerak. Di keterangan tuh yang udah penggerak, tapi contohnya kayak sekolah gua nih itu tiba-tiba tuh apa namanya masuknya ke kurikulum merdeka. Jadi waktu pas pendaftaran tuh ada IPA, ada yang IPS. Itu baru tahu kayak gitu pas udah masuk. Udah pas masuk. Mungkin itu memang sengaja ya. Pra MPLS ya. Iya, mungkin itu mungkin sengaja di kelas 10 memang dimantepin dulu, nyari yang mana bidangnya, baru di kelas 11 baru dibagi sesuai formal mungkin. Karena kan nggak mungkin dari PPDB langsung masuk semua dengan pilihan-pilihan kan, nggak tahu. Karena belum beradaptasi. Enggak, tapi kalau misalkan emang di sekolah yang udah notabene udah penggerak itu udah dijadi satu tuh. Iya, kan pemilihannya juga nanti pas kelas 2 kelas 11. Nah, untuk yang waktu itu tuh gue juga sempat, sebenarnya gue bisa yang sekolah yang deket sama rumah gue. Cuma posisinya waktu itu karena gue maksa banget IPS. Nah, gue nggak dapet kalau dengan maksain dengan nilai gue segitu. Jadi makanya waktu itu pas ternyata gue udah masuk pas pra MPLS tuh hari Jumat, itu gue ketemu sama anak-anak baru, terus gue ngobrol, ternyata dia ada nih satu kelas, yang satu IPA, yang satu IPS. Terus bingung kan, nah kok berarti ini dong, ternyata pas diumumin, pas dibilang ternyata tuh kita tuh kurikulum merdeka, dan gue baru tahu tuh kurikulum, gue tuh masuk kurikulum merdeka terus pas pra MPLS. Sebelum MPLS baru tahu. Pra MPLS. Oh, sebelum MPLS ya? Iya. Jadi kan nanti di kelas 10 memang disamain semua kan pelajaran gitu. Jadi kan kita kaget ya, kita awalnya mau milih IPA atau IPS, tapi ujung-ujungnya di kelas 10 disamain gitu. Kenapa nggak bilang dari awal gitu ya maksudnya?
Tapi tuh kayak gitu pemilihan mata pelajaran di sekolah satu dengan sekolah lainnya, kayak sekolah lo sama sekolah lainnya tuh beda-beda apa sama sih? Katanya ada EGIS, terus ada full MIPA, pilihan mata pelajarannya tuh kan kombinasi ya. Kombinasi setiap sekolah tuh beda-beda, setiap sekolah punya hak buat ngasih kombinasi sendiri atau sama tuh pasti rata? Tahu nggak? Beda. Gue dengarnya dari temen gue beda. Gue sih beda. Walaupun ada yang nyerempet-nyerempet sama kayak gue pasti tuh ada yang dia dapat bahasa Inggris tingkat lanjut, sementara gue nggak dapet kayak gitu. Jadi masing-masing sekolah yang setahu gue nih itu beda-beda. Beda-beda. Mungkin yang samanya mungkin yang paling basic ya kayak IPA dan IPS kayak BMKM terus ada IPS gitu. Nah bahkan di Terus angkatan tapi yang lain-lainnya di angkatan bawah itu walaupun kita satu sekolah nih angkatan bawah itu juga beda. Nggak ada yang angkatan bawah tuh nggak ada yang dapat EGIS, nggak ada yang yang muncul EGIS. Kombinasinya beda tuh. kalau nggak salah ini juga ya di angkatan bawah udah nggak ada TIK ya. Iya TIK. Nggak ada TIK di angkatan bawah, di angkatan lo ada. Di angkatan Ada. gua ada. Bawah nggak ada. Bawah nggak ada lagi. Oh, karena satu sekolah ya. Iya. Wah menarik lah kalau gitu. Lah kalau gitu kelas ada nggak kelasan tuh tanggung jadi dia IPA enggak, IPS juga enggak juga, jadi nanggung itu jurusannya. Ada. Di sekolah gue emang ada Kelas kayak berapa? gitu. 12 8 sih ya kalau di 12 sekolah. 8. Kata pelajarannya apa itu 12 8? Gue kurang tahu gimana, cuman gue dengernya tuh kayak dia tuh ada bagian IPA-nya tapi tanggung, kayak dia dapat fisika dan kimia. Tapi itu tanggung kan, kalau orang pengen ke IPTEK kan harus at least lo ada matematika gitu. Jangan materi yang dua ini yang nanggung, kimia dan fisika, tapi lo habisin semuanya di sosialnya gitu. Nah, justru Bisa kasihan nggak sih? juga. Jadi saat dia ikut apa sih SNBP zaman kan ya, Iya. kan SNMPTN jalur undangan kan. Saat di daftar undangan, ya pihak universitas bingung nggak sih? Ini Itu. ambilnya apa gini? Bisa jadi kelasan itu malah nggak ada yang dapat jalur undangan. Makanya Tapi nggak ada, benar. Serius 12 Nggak ada, 8 nggak ada yang dapat. Oh, berarti lo ada kelas 12 8. 12 gue juga di 12 juga nggak ada yang busuk di SMBP SNBP nggak ada. nggak ada. Oh, wah, karena tanggung juga mungkin ya pelajarannya ya. IPA Mungkin enggak, IPS juga enggak. kalau Randy kayaknya mungkin basic kali ya makanya kan IPS semua. Ada sih saya informatika tuh jatuhnya ke saintek nggak sih? Saintek. Saintek. Informatika. Oh, Bang Randy juga dapat saintek. Iya itu informatikanya. Oh, di informatika. Diganti apa tuh berarti tuh yang nggak dapat di sosial? Apa? Informatika tuh diganti apa tuh sama sosial? Kalau yang materi sosial? Hah? Kayaknya bahasa Prancis nggak sih maksudnya? Iya sih ya. Sastra juga harusnya Sastra. ikutan ya. Sastra juga ada. Aduh. Mungkin yang Tapi dia nggak dapat sastranya itu. Iya, nggak dapat. Malah di yang di 12/8 nih sastra dia dapat sastranya. Sosial, jadi sosialnya kayak 3 atau 4, terus yang ipteknya cuma kayak 2 gitu. Oh. Jadi kan bingung ya kalau Iya ini sih. mah diselarasin atau enggak ada matematika gitu. Iya. Itu kan matematika salah satu ilmu yang paling diperluin. Iya paling dasar banget yang paling dasar banget. Oh, ya gue jadi bocahan juga bingung sih. Ini gue belajar saintek juga, belajar sosial juga, dan mana yang gue harus pakai? Gitu sih. Terus gue mau soal ini lagi deh, menarik kan lo kan banyak kerja kelompok kan ya, banyak project-project gitu, ketemu sama orang kerja kelompok. Itu yang bayarin siapa deh? Yang bayarin projectnya itu kan pasti bikin apa sih alat, ngeprint atau apapun itu kan butuh duit kan. Sekolah apa PT-PT sendiri gitu. PT sendiri sih. lebih ke PNS sih. Mungkin itu kali ya kekurangannya ya. Karena kita ngabisin duit banyak. Oh iya, yaudah nih gue mau nanya nih. Sama lo SMA 3 tahun, kira-kira dari Jaksel deh, udah habis berapa rupiah buat PT-PT kerja kelompok P5? Kalau gua sih, gua tidak pernah memilih, kan ini kan pilihan ya. Kita di pas yang project itu pilihan untuk outputnya apa produk kita. Kita milih sendiri. Memang Berarti temanya yang dipilih, tapi kita milih buat bikin apa. Nah, kita bisa milih mau yang simple, mau yang Iya kompleks, bisa kita tapi yang milih. penting sesuai dengan temanya kan. Oh. Jadi gua kebetulan gua tuh selalu memilih hal yang simpel gitu, tapi simpel tapi bermanfaat gitu. Bukan hal yang simpel tapi ribet-ribet, atau hal yang simpel tapi nggak ada manfaatnya. Gua nggak gitu, tapi hal yang simpel tapi banyak manfaatnya gua selalu cari yang itu. Ntar kalau yang ribet-ribetin Iya gue sih. nggak ada duitnya. Karena kalau ribet tuh bukan karena duitnya juga ya, bisa jadi outcome-nya nggak tercapai. Benar. Iya kan? Apalagi pasti kalau yang ribet
dana yang dibutuhin juga pasti banyak. Iya, dan peluang failnya juga gede kan. Iya, Jadi betul. preparat gue simpel-simpel. Oke, Jaksel tuh tipe simpel-simpel. Berapa rupiah asal ada 500.000, sejuta atau 100.000? 500.000 kali ya. Berarti Pribadi. semua pribadi semua itu Selama 3 tahun. Selama 3 tahun 500.000 gue bisa. Ya gue tidak pernah mengeluarkan sebanyak itu soalnya kayak nih ya gue dari project pertama itu gue bikinnya cuman kayak miniatur dari stick es krim dengan yang ini. Oh. Terus kalau dihitung sama ngeprint proposal ya mungkin 100 lebih 150 gitu. Kalau project-project lainnya dikit lah. Ada yang project kelas 11 aja tuh gue cuman dari ampas kopi. Jadi gue pakai yang dari udah orang gue recycle gitu lah, dari ampas kopi itu gue bikin jadi produk. Jadi gue nggak pernah ngeluarin duit tuh yang di project kelas 11. Oh, dibikin simpel mungkin ya. Iya, Oke, Jaksel dapat cari angka dia berapa tadi 500.000-an. 500.000 ya. 500.000 selama 3 tahun Nggak sampai sejuta. nggak sampai sejuta. Randy berapa Ren? Waduh, ini kayak muka-mukanya agak berat gitu ya. Iya. Ya lumayan lah. Ada 1.500.000, 700, Mungkin di sekitar 500 ke atas sih. 500 ke atas, lebih dari 500. Lebih dari 500. Karena balik lagi tergantung per proyek ya. Kan di proyek juga pasti kan ada yang gagal-gagalnya. Salah satunya tuh yang mungkin paling besar tuh waktu pas kelas 11. Bikin apa tuh? Oh, yang pertama tuh gue waktu itu bikin jadi dari tong sampah, terus dibolong-bolongin, terus di atasnya itu kayak ada tanaman, terus di bawahnya itu di dalamnya tuh ada ikan lele. Oh iya. Nah, Gede terus- nggak segimana gedenya? Ada segini. tong sampah yang gede tuh, Oh yang gede. tong sampah yang gede. Lelenya juga lele asli. Itu Lele asli. hidroponik ya, Ren? Iya, hidroponik. Hidroponik tuh. Hidroponik. Itu yang kelas 11. Terus kelas yang semester 2-nya gue bikin powerbank panel surya. Iya. Powerbank panel surya itu sempat ada yang salah beberapa apa sih namanya komponen tuh ada yang salah beli. Karena kan kita juga nyusunnya agak sulit ya buat bikin powerbank itu, belum ada kabelnya. Karena nggak ada basic juga loh. Iya. kan? Karena apalagi gue nih IPS kan, nggak ada basic-basicnya ke arah elektro juga. Jadi itu sih menurut gue yang agak berat ya di kelas 11 sih waktu pas gue bikin 2 tema itu. Oh, kelas 11 ya. Oke guys, 500.000, dia lebih dari 500.000. Karena gue pernah dengar juga, ada tuh sampai katanya habisnya satu project ya, itu sampai 1 juta. Ada Mahal yang banget. khusus yang robotik sih itu. Robotik, Robotik. Temen gua ada tuh yang dia bikin yang robot pemadam otomatis gitu. Itu sampai 1 juta sih dia Wih, ngeluarin. mahal banget itu. Itu mahal. Memang komponennya kan emang harus yang ribet Terus juga. ada nggak temen lu pada yang nggak PT-PT kan nggak punya duit? Kayak maaf ya kita, saya nggak punya duit jadi nggak ikut PT-PT, ada nggak? Sepertinya nggak ada ya. Oh, nggak ada. Emang kalau nggak ada Ini iya. kalau nggak ada PT-PT yang gimana mereka gininya ya? Kayaknya Oh, harus deh. Jadi mana dong kayak gitu. Iya. Oh, kalau orang tua yang marah ke sekolah ada nggak kayak, oh saya nggak setuju nih karena anak saya keluar duit gitu, ada nggak? Sampai saat ini sih gue belum pernah dengar. Oh, Mungkin memang anak-anaknya juga tidak melibatkan orang tua sebenarnya itu, karena sebenarnya project itu bisa dibikin simpel ya, kayak gue tadi ya, gue nggak pernah ngambil yang project ribet, paling ya bikin film, ada yang temanya gue bikin film kan gampang ya, tinggal kamera, ada temen yang punya kamera pinjam gitu. iya sih, itu Bahkan bisa kalau kamera sama HP juga eksklusi bisa. juga kan. Betul, kalau misalnya Tergantung kita ngelolahnya ini aja lah. Kalau misalkan sebenarnya bisa yang kayak Jaksel kan yang murah, bisa juga kalau misalkan emang pengen bereksperimen tergantung kesepakatan tim juga. Kita mau bikin apa, jadi nggak terlalu ngebebanin ke orang tua juga kan, kayak gitu kan nggak cukup ini sedikit kan. Iya benar. Per project itu. Iya. Pernah nggak ada yang nggak kerja, temen tuh nggak kerja gitu, jadi kan semua yang kerja ya? Apa pasti kerja semua kalau kayak 5? Kalau gue pernah sih ada. Jadi kita kalau kayak gitu saling nge-backup aja lah satu sama lain. Lalu nggak asal temen lu nggak kerja gitu kayak, ini nggak kerja enak banget gitu. sebenarnya gue gue kan satu kelompok bertiga kan, kayak 10. Cuman sebenarnya bukan nggak kerja sih, mereka lebih ke provide yang lain kayak tempat untuk kerja kelompok, terus kayak gitu. Terus gue merasa gue mengerjakan semuanya, tapi mungkin tuh gara-gara pribadi gue sendiri ya, karena kan baru-baru
kita nggak sedekat itu, tapi gue dipaksa untuk kerja lebih. Oh. Jadi gue merasa kayak memang harus gue yang men-carry atau menggendong tim ini, padahal mungkin sebenarnya enggak. Cuman gue merasa gitu karena kerja gue mungkin lebih banyak dari mereka aja. Tapi mereka tetap kerja. Oh, oke. Kalau gimana? Ada pengalaman gitu juga? Pengalaman mungkin dari kelompok, gue pernah dapat yang kelompok jauh-jauh banget tuh. Itu ada yang rumahnya di Cinere, deket lah dari rumah gue di Ragunan kan. Terus yang kedua dia tuh rumahnya di Bekasi. Bekasi Bekasi banget tuh. Terus ketiga ada yang di Bogor. Itu tuh kayak nyatuinnya tuh Susah banget kan? susah. Harus nemuin waktu yang pas, ini yang pas. Pas weekend itu apa pas sekolah? Weekend. Pas weekend. Pas weekend. Oh. Karena kalau misalkan kita maksain yang pas weekdays itu kasihan yang rumahnya jauh-jauh kayak rumahnya di pulang Bekasi, malam ya? iya pulangnya malam dan besok kan dia harus sekolah lagi. Oh iya benar-benar di pas weekend. Jadi mau nggak mau weekend tuh tetap nugas lagi ya. Paling diusahain hari Minggu tuh kita yang kayak udah nyantai aja gitu. Oh, dari Sabtu. Sabtu lah lebih ke ini. Oh, iya bisa sih kalau gitu sih. Mantap banget lah kalau gitu lah. Ini kita masuk ke topik terakhir nih. Apa aja nih? Nah, kan lu kan jadi angkatan kurikulum merdeka pertama juga ya. Yang kedua sih. Maksudnya lu kan udah 3 tahun menjalani kurikulum merdeka. Kira-kira ada nggak sih tips and trick ya buat angkatan-angkatan yang bawah lah dalam menjalani kurikulum merdeka, khususnya di kelas 12 ini nih? Kira-kira apa tuh? Dari siapa nih? Dari dulu apa Jackson dulu? Jackson dulu lah. Jackson dulu. Kalau dari gue ya, yang kayak gue bilang tadi sih, project tuh nggak usah dibikin ribet sih. Kan ada tuh ya orang netizen bilangnya di sosmed pasti bilang, project ribet banget. Sebenarnya nggak usah dibikin ribet gitu. Kalau kita bisa ngaturnya, kita ngambil yang dari hal yang kecil, kita dengan kreativitas kita bisa jadiin gede. Itu sih yang paling oke gitu. Kalau lu pengen project, jadi lu nggak usah bikin susah, lu nggak bisa bikin terlalu ribet. Terus nanti ujung-ujungnya nyalahin project itu dijadiin tameng buat akademik lu yang turun. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Ya gitu kita harus bisa ngatur idealisme kita dong. Iya betul. Kita harus pinter-pinter nyari ide sih. Harus nyari idenya tuh yang lu suka gitu. Jangan lu terpaksa bikin yang kayak gini karena harus begini, enggak kayak. Karena kalau kita suka kita bakal enjoy. Iya betul. Kalau kita suka bakal enjoy. Nah itu sih. Terus kebersamaan juga harus dibangun. Jadi kalau kan ini kelompok ya, kita dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh kan kelompok nih kerja. Jadi emang kita tuh harus lebih kontek-kontekannya, komunikasinya lebih ditingkatin lagi sih. Jangan diam-diaman semua. Terus gara-gara masalah satu orang, kadang-kadang juga ada yang berantem. Gue pernah tuh ada yang berantem kan, cuma sekelompok terus berantem. Terus akhirnya yang kerja satu orang doang. Karena duanya udah berantem itu. Iya, dia udah berantem kan. Gawat ya. Itu apalagi proyeknya kan buat nilai juga kan, buat rapor nanti. Jadi emang nggak usah dibikin ribet, nggak usah dijadiin alasan buat lo tameng gitu, buat akademik lo turun, nggak gitu sih. Ini project harusnya jadi media kreativitas. Oke, ini berarti kita bakal bahas. Tadi kan kita tuh bakal bahas tuh dari segi projectnya dulu ya. Terus dari segi project kita bakal move buat ke kuliah. Karena kan lu pada udah daftar kuliah kan? Udah. Oke, udah agit-agit lulus nih, masih daftar kuliah. Terus kalau Randy, kalau dari project gimana Ren? Kalau dari project tuh sebenarnya pinter-pinter kita nge-manage aja sih. Manage secara bagi waktu dengan kesibukan mungkin lo yang pada bimbel atau yang ini, terus itu lo harus bagi cara ambil waktu yang inilah. Dan kan biar lu gunain aja skala prioritas mana yang menurut lu yang penting, mana yang enggak, kayak gitu sih. Lebih banyak memanage, terus komunikasi. Apalagi kan tim kan pasti banyak yang trouble lah, entah ada yang dia nggak ngerjain lah, antara ada yang dia ngilang-ngilangan lah. Tuh banyak banget sih problem-problemnya. Iya gitu. Tapi kalau menurut gue sih, kalau di Kumer ya, kalau menurut gue sih ini pendapat pribadi ya, gue bukan tenaga pengajar, gue juga masih mahasiswa di sini kan. Kumer tuh soft skillnya bagus,
soft skill-nya bagus, banyak pelajaran-pelajaran yang kalian bisa pakai nanti di kuliah, bahkan di kehidupan dari kurikulum Merdeka gitu kan. Cuma minusnya kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu adalah ya kalau menurut gue teknis dari pelajarannya kurang ditekanin. Jadi kan terlalu fokus ke soft skill, tapi teknisnya itu pendapat gue ya, karena ada beberapa pengalaman ya gue ketemu dengan beberapa murid dan mereka tuh nggak bisa yang harusnya tuh mereka kuasain gitu, kayak gitu. Ada nggak temen lu pada yang hal basic tuh nggak bisa, kayak perkalian atau pembagian, Kalau matematika dasar? kalau di sekolah gue belum nemuin ya, cuman Iya. atau mungkin karena gue ini kurang bergaul kali ya Nah. sama, tapi kayaknya nggak ada ya. Kalau Cuman paling yang itu pembagian mah pasti pada bisa sih lah. harusnya. Mungkin ada hal-hal yang basic gitu. Pas kelihatannya mungkin kan sekarang lagi ngumpulin Maksudnya kayak di- presentasi ya. Kayak ini loh, maksud gue tuh kayak di TikTok orang yang kayak kok sekarang kok SDM apa sih siswa Indonesia kok nggak tahu hal basic. Itu pernah terjadi di sekolah kalian nggak? Itu makanya gue juga Itu di kalau real kalian tuh pernah terjadi nggak, kayak teman kalian tuh yang hal basic wah ternyata nggak tahu juga dia? Kalau di gue sih selama ini gua enggak ya. ini enggak sih kayaknya Enggak. ya. Mungkin lebih ke Kalau arah basic. itu sorry nih kalau misalnya nih, mungkin lebih ke arah itu mau bikin konten atau biar rame gitu segala macam, FYI ya mungkin dia kayak gitu. Tapi kalau dari pengalaman gua yang gua temuin di teman-teman gua, sebodoh-bodohnya gua kenal sama orang yang ini yang kurang itu, tapi tetap yang dasar-dasar masih pada menguasai lah. Even tuh Iya. beda sekolah. Iya, itu gue belum pernah nemu. Karena kan pasti lu pas SD ditekenin banget ya, apalagi kan dulu SD kan kurikulumnya sebelum itu kalau nggak salah 2000 bener, Iya KTSP 2000. Iya. KTSP kan, itu KTSP terus pindah ke Kurtilas, terus habis dari Kurtilas Kumer. gitu sih. Jadi selama yang gua jalanin selama di sekolah sih nggak ada yang kayak gitu. Oh, hal basic kayak Pancasila itu masih awal semua ya. Iya. Oh. Aneh sih kalau orang lama kan itu Iya, SD ya. iya. Kalau Kan masih di- SD ditekanin banget kan, apalagi itu lu kelas pertanyaan 1 SD nggak sih? Jadi mungkin bukan gara-gara kurmar sih kayaknya ya. Masa kan kurmar mulainya dari baru-baru ini juga kan, terus yang SMP gitu. Sedangkan pertanyaan yang ditanya tuh rata-rata pertanyaan SD kan. Iya Itu sih, pertanyaan bener sih. anak-anak SD gitu, tapi mereka nggak tahu, itu aneh kan. Oh. Perkalian masa nggak tahu gitu? Perkalian itu di SD di apa? Iya, kan? hafal Iya, kayak di Sampai 12. Ya, maksud gue tuh kayak di TikTok itu kan rata-rata orang banyak tuh kan kayak Iya, perkalian. perkalian diapain sampai 12 aja. Iya, Harus. Tanya tuh. Terus ngelasel gingsel. Lu kan diterima di undangan kan di PTN. Di mana? Gua kebetulan keterima di IPB. Di PBSL. Nah, kalau lu dapat beasiswa kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, di mana beasiswanya? Gua di Trisakti School Management. Wah, ini menarik nih, jarang ke-spill nih kampusnya. Ntar next part lah kita spill kampusnya lah, kalau gitu lah. Trisakti School of Management. Iya. TSM ya? Iya, betul. Oh, TSM. Nah, itu gimana lu pada bisa dapat PTN kayak gitu? Dapat kampus yang oke lah, yang sesuai dengan jurusan lo gitu. Lu ikut olimpiade kah, ikut lomba kah, atau based on strategi gimana sih sebenarnya dari Jaksel? Kalau gua ya, gua itu lebih mentingin di bagian lomba sih, lomba. Jadi gua banyak-banyakin kemarin lomba, ngincar sertifikat khususnya di bidang KTI gitu. Kan jujur ya, akademik gua di sekolah tuh nggak tinggi-tinggi banget. Oh gitu. Gue nggak tinggi-tinggi banget, jadi gue dengan mengandalkan sertif yang gue udah dapat rata nasional lah gitu, pas gue masukin alhamdulillah keterima. Terus sertif olimpiade apa? Olimpiadanya KTI tadi ya? KTI. Oh, KTI. KTI. Rata-rata sebenarnya KTI sih. KTI semua? KTI. Sebenarnya gue masuk organisasi juga kan, cuman gue nggak masukin ya. Oh, nggak dilampirin? Nggak dilampirin, sebenarnya KTI gue lampirin. Oh, KTI. Tapi KTI yang penelitian berarti kan ya? Penelitian. Penelitian lu sesuai sama jurusan yang lu ambil nggak? Sesuai banget. Sesuai banget. Berarti kalau gitu yang dilihat juga nggak bukan rapot doang dong, tapi Betul. juga sertifikat di luar rapot ya. Oh. Kalau lu gimana? Kalau dari gua balik lagi cara ngeracik strateginya sih. Pas awal mungkin kalau untuk mencari prestasi itu lebih fokus di kelas 10-11 menurut gua. 10-11. Kelas 10-11 tuh mungkin kelas 10 lu boleh bereksperimen segala macam, tapi pas di kelas 11 tuh udah tekenin lu mau masuk ke jurusan apa, terus carilah sertifikat tuh yang mendukung sama kriteria yang jurusan yang lu mau itu loh, kayak gitu.
Nah jangan lu ngikutin sama juga tips cari lomba-lomba tuh yang di bawah kementerian. Kemungkinan ininya tuh ini. Kementerian tuh kayak opsi fiksi, OSN gitu. OSN itu. Karena itu kan kayak PTN top juga kan ada kriterianya kayak UI, UGM kayak gitu. Nah untuk gua sih, gue jujur nggak terlena juga sih sebenarnya sama PTN. Jadi gua sambil menyelam minum air lah ibarat kata. Jadi gua sambil cari-cari info beasiswa kan juga banyak kan di Instagram kan. Itu lewat tuh FYI gua terus di ini. Nah itu gue ikut-ikutin tuh. Nah alhamdulillah tuh gue keterima di Trisakti School Management. Iya, karena gue setuju sih, karena banyak orang-orang tuh ya kalau nggak PTN atau nggak PTN. Iya, karena orang tuh pada terlena. Yang penting gue UI. Iya, Sementara tuh banyak ya. PTS yang bagus. Dan itu cuma dia kurang info aja kan buat ngomongin. jadi dia gue bukannya nge-estimate orang yang fokus ke PTN, ya fokus ke PTN boleh, tapi lu juga sambil punya backupan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi lu tipsnya tuh kalau misalkan mau nyari beasiswa ya dari awal lu masuk kelas 12 sampai setelah UTBK, dan setelah UTBK tuh biasanya udah sedikit. Kayak contoh kemarin gue di TSM itu hari terakhir tuh gue. Udah yang terakhir banget. Beasiswa Gemilang itu gue hari terakhir tuh. Bahkan itu gue dites ya udah di hari terakhirnya itu udah ini orang gue selesai tes terus gak lamanya langsung pengumuman itu. Nah alhamdulillahnya gue keterima di beasiswa, dan itu beasiswa 83% worth it lah. Lebih Potongannya 83%. 83%. Berarti lu cuma bayar 17% doang. Yes. Wah, gila. Dan itu lebih mungkin kalau misalkan lu kayak mandiri PTN itu mungkin lebih murah daripada ngikut mandiri PTN, lebih murah. Karena kan beasiswa juga banyak kan, ada yang full pendek itu juga segala macam juga ini. Tapi beasiswa seninya di mana kita harus sering ngulik-ngulik infonya itu. Iya betul. Iya benar-benar. Wah, sip lah kalau gitu guys. Ini akhiran dari part 2 kita tentang kurikulum merdeka. Thank you banget Jaksel udah datang ke channel YouTube Narasi Selatan Jakarta. Thank you banget Randy udah datang ke YouTube-nya Narasi Selatan Jakarta. Asik. Oke guys, sampai sini paling video kita. Sekian dari kita pamit ya. Bye semuanya. Bye.